Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Ramadhani di NIM E11122241024. Saya di sini ingin memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah psikologi. Nah, di sini saya akan mengambil satu kasus untuk UAS-nya, yaitu pada kasus larangan komponen teknologi terhadap perusahaan Tiongkok yang menjadi suatu hubungan internasional persaingan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, di sini saya mengambil ini karena berhubungan dengan juga pada psikologi. Pertama, pada peristiwanya terlebih dahulu, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Amerika Serikat ini memperlakukan larangan atau pembatasan ketat terhadap penjualan komponen teknologi yang penting, terutama chip semikonduktor atau kepada perusahaan-perusahaan teknologi besar di Tiongkok seperti Huawei. Persepsi Amerika Serikat ini yaitu Amerika Serikat ini menjadi pihak in group yang merupakan para pejabat Amerika Serikat ini menjadi secara resmi menyatakan bahwa pembatasan ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah Tiongkok menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan militer mata-mata atau untuk mencapai dominasi global secara tidak adil. Juga untuk bagian persepsi Tiongkok ini yaitu menjadi pihak outgrowth yang merupakan pemerintah Tiongkok dan media mereka menafsirkan tindakan Amerika Serikat sebagai upaya yang disengaja untuk menghambat perkembangan ekonomi Tiongkok. Jadi ini tuh menghalangi kebangkitan Tiongkok di panggung global dan mempertahankan hegemoni Amerika Serikat yang semakin melemah. Nah, dalam kasus ini konsep individu ditingkatkan menjadi kelompok nasional. Masyarakat dan pembuat kebijakan Amerika Serikat itu memandang Tiongkok menjadi outgroup yang memicu efek diskriminasi kelompok. Pembatasan teknologi oleh Amerika Serikat adalah tindakan untuk mempertahankan in-group, yaitu keamanan, ekonomi, dan hegemoni Amerika Serikat yang secara otomatis mendistorsi persepsi terhadap outgroup, yaitu pada negara Tiongkok, membuat segala tindakan Tiongkok dianggap negatif dan mengancam. Persepsi sosial diri ini melalui kekeliruan atribusi utama menjadi bahan bakar yang mengubah setiap langkah defensif menjadi eskalasi yang didasarkan pada salah interpretasi niat lawan. Inilah menjadi salah satu kasus yang krusial yang menjembatani psikologi individu ke dalam dinamika politik internasional. Jadi pada kasus pembatasan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini menjadi studi kasus yang sangat relevan dan penting dalam psikologi persepsi sosial. Kenapa? Karena kasus ini memperluas konsep-konsep kognitif yang biasanya diterapkan pada individu karena hubungan antar negara. Di mana ada perluasan konsep in-group dan out-group yang menjadi psikologi sosial ini menegaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok dalam in-group dan mendiskriminasi kelompok luar out-group. Juga hubungan paling kuat kasus ini dengan persepsi sosial terletak pada manifestasi kekeliruan atribusi utama, ultimate attribution error ini. Jadi kekeliruan ini adalah versi kelompok dari kekeliruan atribusi fundamental dan menjelaskan pola bias yang diamati pada kasus Amerika Serikat dan Tiongkok. Persepsi sosial ini juga mengajarkan bahwa kita menggunakan skema atau stereotip untuk menyaring informasi yang rumit, pengaktifan skema negatif karena adanya sejarah persaingan dan perbedaan ideologi. Amerika Serikat memiliki skema permusuhan terhadap Tiongkok. Skema ini juga berfungsi sebagai filter mental yang memastikan bahwa setiap tindakan Tiongkok ini, sekalipun itu berupa investasi infrastruktur normal, secara otomatis diinterpretasikan melalui lensa ancaman keamanan atau dominasi global. Juga pada bias konfirmasi, para pembuat kebijakan cenderung mencari dan memprioritaskan bukti yang mengkonfirmasikan stereotip negatif ini yang sudah ada tentang lawan. Jadi sambil mengabaikan data yang menunjukkan niat damai atau motivasi ekonomi Tiongkok yang sah. Nah, ini menjelaskan juga bahwa konflik internasional ini tidak hanya didorong oleh kepentingan strategis semata saja, tetapi juga oleh proses interpretasi psikologis yang bias, yang secara fundamental mengubah fakta objektif menjadi subjektif.